Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari NRP 11101818029. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan percobaan pada praktikum VLSI, yaitu membuat counter asinkron 4 bit menggunakan pendekatan hierarki. Untuk video kali ini sama seperti pada percobaan sebelumnya, yaitu membuat MUX dan decoder dengan pendekatan hierarki juga. Nah, di sini untuk rangkaian penyusun dari counter 4 bit terdiri dari 4 buah D flip-flop dan terdapat satu input yaitu clock. Nah, di sini untuk clocknya sendiri hanya diinputkan pada D flip-flop yang pertama yang mempunyai output key 0. Nah, di sini D flip-flop yang pertama dengan key 0 ini adalah output LSB-nya. Sedangkan key 3 ini adalah MSB-nya. Nantinya untuk flip-flop kedua, flip-flop ketiga, dan keempat akan di-trigger oleh keluaran dari key aksen D flip-flop pertama. Begitu juga untuk D flip-flop ketiga akan di-trigger dengan D output key aksen dari D flip-flop kedua. Begitu pula untuk D flip-flop keempat nantinya akan di-trigger oleh output key aksen dari D flip-flop ketiga. Kemudian untuk penyusun dari rangkaian D flip-flopnya kita bisa lihat terdiri dari 2 buah rangkaian latch dan terdapat 1 NOT. Kemudian untuk rangkaian latchnya sendiri terdiri dari 4 buah gerbang NAND dan ditambah 1 buah gerbang NOT. Pada LED sendiri untuk hasil simulasinya, input D akan sama dengan output key saat nilai clocknya bernilai 1. Kita bisa lihat di sini saat nilai input D-nya berlogika 1, maka saat clocknya berlogika 1, maka output key-nya juga akan berlogika 1. Kemudian saat D-nya berlogika 0, maka di saat yang bersamaan selama clocknya masih bernilai 1, maka outputnya juga akan berlogika 0. Kemudian di sini saat clock bernilai 0, maka berapapun input pada D-nya, maka output key akan mengikuti output sebelumnya, yang mana yaitu berlogika 0. Kemudian setelah memastikan hasil simulasi pada rangkaian latchnya sudah benar, selanjutnya kita merangkai pada rangkaian flip-flopnya. Nah, di sini untuk flip-flopnya sendiri terdiri dari rangkaian latch sebanyak 2 buah yang dirangkai secara seri, kemudian ditambahkan gerbang NOT pada clocknya. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini untuk rangkaian D flip-flopnya sendiri, untuk input D-nya sendiri saat berlogika 1,
maka output key-nya juga akan berlogika 1 saat ada transisi dari nilai clock-nya sendiri dari 0 ke 1, maka di saat yang bersamaan selang beberapa detik output key-nya juga akan berubah. Kemudian kita bisa lihat di sini saat clock-nya masih aktif berlogika 1 meskipun D-nya berlogika 0, akan tapi karena pada clock-nya belum ada transisi 0 ke 1 yang selanjutnya, maka outputnya tetap I sama dengan 1. Oleh karena itu, terlebih dahulu untuk nilai clock-nya sendiri kita buat 0. Kemudian saat diberi input 1 lagi, maka kita bisa lihat di sini output key-nya akan berlogika 0. Setelah memastikan hasil simulasi pada rangkaian D flip-flopnya sudah benar, selanjutnya kita langsung ke rangkaian counter 4 bit asinkron. Nah, di sini setelah saya buat sebelumnya. Nah, di sini untuk simulasinya sendiri, terlebih dahulu kita mengatur simulation option, kemudian memilih ALS. Kemudian di sini nantinya kita hanya akan menginputkan nilai clock dari clock 0 sampai clock 15. Artinya terdapat 16 kali clock yang nantinya akan membuat inputnya di sini dari bernilai 0000 hingga bernilai 111 semua. Nah, di sini yang berfungsi sebagai LSP adalah key 0, kemudian yang berfungsi sebagai MSP adalah key 3. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung mengsimulasi. Di sini untuk pengaturan simulasinya sendiri, pertama pilih simulation, kemudian option. Bagian ini kita pilih ALS. Ini kita pilih auto. Kemudian langsung kita simulasi. Di sini ada error. Jadi harus membuat make VHDL-nya, memilih view, make VHDL view. Kemudian langsung simulasi lagi. Mengatur urutan outputnya. Kemudian kita tekan Ctrl O agar space-nya ini lebar. Artinya saat kita inputkan tidak ada error. Nah, di sini kita bisa melihat saat diberi clock sebanyak 15 kali. Kita bisa melihat di sini untuk awalnya di sini tuh semuanya adalah 00, kemudian akan mencaca dari nilai heksa akan mencaca dari nilai desimal 0 sampai 15. Nah, di sini kita bisa melihat pada clock yang ke-15 bisa hitung 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bisa di sini saat clock yang ke-15 atau clock yang ke-16, maka output Q0, Q1, Q2, dan Q3 adalah 11 semua. Kemudian akan kembali ke nilai 00.
Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.